warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Deza Frida, NPM 18,04041076, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Nomor absen 16D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transmisi umum kebijakan moneter. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian transmisi kebijakan moneter. Yang kedua, tujuan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang ketiga, pentingnya transmisi kebijakan moneter bagi teori dan kebijakan moneter. Yang keempat, saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang kelima, transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan dalam mencapai sasaran inflasi. Langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi, moneter sering disebut sebagai black box menurut Miskin tahun 1995. Hal ini terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang kedua yaitu lamanya tenggat waktu atau lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Serta yang ketiga yaitu terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Jika mekanisme transmisi ini kurang dipahami, maka akan berakibatkan tidak kredibelnya kebijakan moneter yang ditetapkan. Sehingga memahami mekanisme transmisi adalah kunci untuk dapat mengarahkan kebijakan moneter agar dapat mempengaruhi perekonomian real dan tingkat harga. Selanjutnya ada tujuan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7-day reference report rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI 7-day reference report rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu atau time lag. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu. Kemudian ada pentingnya transmisi moneter bagi teori dan kebijakan moneter. Dalam kaitannya dengan teori dan kebijakan moneter, studi mengenai transmisi moneter seperti ini biasanya bertujuan untuk mengkaji 2 aspek penting, yaitu yang pertama, untuk mengetahui saluran transmisi mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter. Apabila saluran uang beredar masih paling dominan, misalnya, maka strategi kebijakan moneter dengan penargetan uang beredar masih relevan dipergunakan. Namun demikian,
Apabila saluran suku bunga atau saluran nilai tukar menjadi yang paling dominan, maka perlu dipertimbangkan penargetan nilai tukar sebagai strategi kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggat waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja. Baik dari sejak tindakan moneter dilakukan bank sentral ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pemikiran demikian, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter penting baik ditinjau dari sisi praktek perumusan kebijakan moneter oleh bank sentral maupun dari sisi pemahaman dan pengembangan teori ekonomi moneter dalam dunia akademis. Bank sentral jelas akan sulit untuk dapat merumuskan kebijakan moneter tanpa memahami transmisi moneter secara baik. Dalam kaitannya ini, pemahaman mengenai transmisi moneter dapat memberikan gambaran bagaimana seberapa kuat dan berapa lama kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi real dan pencapaian sasaran akhir yang ditetapkan. Demikian sebaliknya, kelemahan dalam memahami mekanisme transmisi moneter akan menyebabkan kurang efektifnya dan kebijakan moneter, tidak saja dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi real, tetapi juga dalam mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Kemudian, ada saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter, pada mulanya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh Quantitative Theory of Money menurut Weiser tahun 1911. Dalam perkembangan lanjutan, dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat 5 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu yang pertama saluran moneter langsung atau direct monetary channel. Kemudian ada saluran suku bunga atau interest rate channel. Kemudian ada saluran harga aset atau asset price channel. Dan yang terakhir ada saluran kredit atau credit channel. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang saluran uang. Transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh Quantitative Theory of Money menurut Weiser tahun 2011. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai the equation of exchange sebagai berikut, di mana jumlah uang beredar atau M dikalikan dengan tingkat perputaran uang atau income velocity sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi atau output real dikalikan dengan tingkat harga. Kemudian yang kedua ada saluran kredit. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor real melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya, anggapan seperti tidak selamanya benar. Selain dana bersedia, perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti pemodalan, jumlah kredit macet, dan loan to deposit ratio. Perbedaan antara saluran uang dengan saluran kredit terletak pada tahapan selanjutnya dari proses perputaran uang dalam ekonomi. Saluran kredit lebih menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan karena adanya
asymmetric information atau sebab-sebab lain. Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis saluran kredit yang akan mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor real, yaitu saluran kredit bank. Lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab-sebab lainnya. Yang kedua, ada saluran neraca perusahaan. Lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh dalam penyaluran kredit, khususnya kondisi leverage perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada saluran suku bunga. Saluran suku bunga atau interest rate channel lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Kemudian yang keempat ada saluran nilai tukar. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar atau exchange rate channel menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Kemudian yang kelima ada saluran harga aset. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penerimaan hasil penanaman aset finansial dan aset fisik tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan dalam mencapai sasaran akhir inflasi. Menurut sebagian besar ahli ekonomi, bank atau lembaga perantara keuangan dalam perekonomian diyakini berperan sangat penting dalam mentransmisikan kebijakan moneter. Pendekatan awal dalam menjelaskan peranan bank dalam transmisi kebijakan moneter diyakini melalui jalur uang atau kewajiban sektor perbankan terhadap perekonomian. Kemudian berkembang pemikiran bahwa bank mempengaruhi perekonomian melalui jalur kredit menurut Bernard dan Blinder tahun 1988. Dalam jalur kredit diyakini bahwa kebijakan moneter bisa mempengaruhi perekonomian melalui penawaran kredit dari perbankan dan melalui neraca perusahaan di mana kebijakan moneter mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pembiayaan eksternal dari perbankan. Menurut Bernard dan Gettler tahun 1995, kebijakan moneter terhadap kerugian bank menjadi lebih kuat pada periode krisis. Hal ini menurut Dias dan Juro tahun 2011 disebut sebagai jalur peran risiko atau risk-taking channel. Dalam transmisi kebijakan moneter, jalur peran risiko mempengaruhi penawaran kredit oleh perbankan melalui keputusan bank dalam menyalurkan kredit berdasarkan perilaku bank dalam menghadapi risiko. Jalur peran risiko secara tidak langsung mengindikasi adanya interaksi antara kebijakan moneter dan risiko di sektor perbankan yang ditransmisikan ke perekonomian real melalui penawaran kredit perbankan. Yang pertama itu ada
jalur kredit bank atau bank lending channel. Jalur kredit bank berpendapat bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi output melalui perubahan pada penawaran kredit atau kredit supply, khususnya kredit pada bank komersial. Menurut Bernard dan Idler tahun 1995, bank menjadi sumber kredit dominan di sebagian besar negara, terlebih dalam mengatasi permasalahan informasi di pasar kredit. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit bank dapat dijelaskan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu merupakan transmisi di sektor keuangan yang terjadi di pasar uang karena bank sentral melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sektor real terjadi di pasar kredit. Jumlah kredit yang disalurkan perbankan akan berpengaruh pada sektor real atau output dan inflasi melalui perkembangan investasi dan perkembangan konsumsi. Melalui perkembangan investasi, volume kredit perbankan dan suku bunga kredit yang merupakan biaya modal atau cost of capital berpengaruh terhadap permintaan investasi dan aktivitas produksi perusahaan. Kemudian ada jalur neraca, balance sheet channel. Jalur neraca didasarkan pada prediksi teoritis bahwa kredit yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga keuangan bergantung pada posisi keuangan yang tercermin dari kondisi neraca peminjam. Menurut Bernard dan Gettler tahun 1995, secara khusus, bank akan melihat jumlah aset atau kekayaan bersih peminjam atau jumlah aset likuid dan jaminan pada neraca. Posisi keuangan yang kuat atau jumlah aset yang besar memungkinkan peminjam untuk mengurangi potensi risiko pemberi peminjam atau risiko kredit macet yang dilihat baik dari kemampuan menawarkan jumlah agunan yang besar untuk menjamin peminjam yang diajukan. Hal ini berdasarkan kebijakan pada sektor keuangan yang mensyaratkan peminjam untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, agunan dan pembayaran uang muka atau down payment. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.